Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan pertama minggu pertama sesi ketiga. Saya lanjutkan adalah penegakan hukum yang bersifat administrasi instrumen kelima, yaitu UKL dan UPL. UKL dan UPL ini adalah usaha kelola lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini diperlukan untuk memperoleh izin lingkungan hidup bagi rencana kegiatan usaha yang tidak wajib mempunyai AMDAL. Pengelolaan dan pemanfaatan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Artinya adalah UKL dan UPL ini diperlukan bagi rencana kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL untuk memperoleh izin lingkungan hidup. Nah, penyusunan UKL dan UPL ini disusun oleh pemrakarsa. Pemrakarsa ini adalah si penangguh rencana kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati atau sumber daya alam buatan. Nah, proses pemeriksaan UKL dan UPL dan penerbitan rekomendasi UKL dan UPL ini jangka waktunya adalah 14 hari kerja. 14 hari kerja. Nah, kemudian kita lanjutkan instrumen yang keenam. Instrumen yang keenam ini adalah instrumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi surat pernyataan dalam hal ini rencana penanggung jawab usaha yang tidak wajib AMDAL dan tidak wajib UKL dan UPL, dan biasanya ini adalah mikro kecil, maka dia tidak wajib untuk membuat AMDAL, tidak wajib untuk mempunyai UKL dan UPL. Dia hanya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, setelah itu baru langsung izin kegiatan usahanya keluar. Dan ini bagi kegiatan usaha yang mikro kecil yang tidak wajib AMDAL dan UKL dan UPL, maka dia juga tidak wajib untuk mempunyai izin lingkungan hidup. Artinya, begitu dia sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka langsung keluar izin kegiatan usaha. Nah, kemudian instrumen yang ketujuh adalah izin lingkungan hidup. Nah, izin lingkungan hidup ini dibutuhkan dalam rangka untuk memperoleh izin kegiatan usaha. Nah, bagi rencana kegiatan usaha yang wajib AMDAL serta wajib UKL dan UPL ini wajib mempunyai izin lingkungan hidup. Setelah izin lingkungan hidupnya keluar, baru keluar izin kegiatan usaha. Nah, kita lihat penerbitan izin lingkungan hidup ini oleh Menteri untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Menteri. Gubernur untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Nah, jadi Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan hidup apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UPL dan UKL dan UPL. Nah, permohonan izin lingkungan hidup disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL, RKL, RPL dan atau UKL dan UPL kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Nah, perizinan lingkungan hidup yang pertama adalah diperlukan untuk pembuangan limbah cair ke air atau sumber air.
Kedua, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Dan ketiga, penyimpanan sementara limbah B3, kemudian pengumpulan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 sebagai usaha utama, pengelolaan limbah B3, penimbunan limbah B3, pembuangan limbah cair ke laut, dumping ke laut atau dumping ke darat. Sementara untuk instrumen ke-8 adalah audit lingkungan hidup. Nah, audit lingkungan hidup ini merupakan instrumen dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup yang bersifat preventif. Ini adalah lingkungan hidup yang bersifat administratif. Audit lingkungan hidup ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini perangkat izin lingkungan hidup. Nah, kemudian audit lingkungan hidup ini ada dua macam. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Nah, audit wajib ini diterapkan adalah sebagai evaluasi dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ya, terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi pidana, pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Dalam hal izin lingkungan hidup dicabut, izin usaha dan atau kegiatan pun dibatalkan. Nah, audit lingkungan hidup ini diberikan ya, atau diwajibkan atau diperintahkan, ini diatur di dalam pasal 29. Ini menjelaskan Menteri memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan karena menunjukkan ketidaktaatan berdasarkan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, usulan dari menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan dan atau usulan dari gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, ini perangkat administrasinya. Jadi itulah tadi yang saya jelaskan bahwa dalam penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif itu ada alat-alatnya. Ada 8 alat atau instrumen yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan perangkat penegakan hukumnya untuk hukum administrasi, ini perangkat penegakan hukum ya, bukan instrumen. Perangkatnya yang pertama adalah izin. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian mekanisme pengawasan dan penataan. Kemudian keberadaan pejabat pengawas serta sanksi administrasi. Nah, perangkat pengawas pengawasan lingkungan hidup adalah merupakan tugas yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 2009 kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 2009.
Nah, untuk mengetahui ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan, maka perlu dilakukan pengawasan secara periodik. Sanksi menghalangi pengawas. Pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam melaksanakan tugas diberikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas oleh undang-undang yang diatur di dalam pasal 15 bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, sementara selain dari masyarakat yang menghalang-halangi pengawasan, juga pejabat pengawas pun bisa diberikan sanksi. Bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, perangkat pengawas dalam hal ini adalah menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dan menteri, gubernur, bupati, dan wali kota ini dapat mendelegasikan kewenangan pada pejabat instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Wewenang perangkat pengawas ini melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, izin lingkungan hidup, kemudian menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada periode atau sesi yang keempat berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.